Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pagi ini Selasa 9 Mei 2023 Tuhan sudah membangunkan kita supaya di pagi yang sejuk ini kita menerima embun sorgawi. Renungan hari ini berjudul Orang Kristen Boleh Kaya. Kita akan membaca 2 ayat dari Kitab Ulangan pasal 8 ayat 17 dan 18. Demikian bunyinya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara-saudara, ada orang-orang Kristen yang memandang kekayaan sebagai momok yang menakutkan, sehingga mereka cukup puas dengan hidup yang pas-pasan saja. Mengapa demikian? Karena mereka berpikir bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan. Firman Tuhan tidak mengatakan bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan, tetapi cinta akan uang yang merupakan akar dari segala kejahatan. Tertulis di dalam surat 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Demikian bunyinya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara-saudara, Tuhan itu ingin kita sukses dan menikmati berkat-Nya, asalkan kita memperhatikan ketiga hal ini. Yang pertama, tidak mengorbankan kehidupan rohani. Tidak sedikit orang muda dan pengusaha Kristen yang hidupnya dikendalikan oleh keinginan untuk memburu kekayaan, sehingga tidak lagi memperhatikan kehidupan rohaninya. Mereka larut dalam dunia usaha yang mereka geluti sehingga waktu, kemampuan, dan talenta yang Tuhan beri dipakai hanya untuk mengejar peluang dan memburu uang. Mereka tidak lagi menyediakan waktu untuk berdoa. Tidak ada lagi waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Tidak ada waktu untuk melayani pekerjaan Tuhan, dan tidak ada lagi waktu untuk membangun kebersamaan dengan keluarga. Bahkan pada hari Minggu tidak lagi pergi beribadah, karena hari Minggu adalah hari bisnis yang menguntungkan. Gunakanlah hari dan waktu dengan baik untuk melakukan pekerjaan atau bisnis tanpa melalaikan ibadah, tanpa melalaikan kebersamaan dengan keluarga. Tuhan akan melimpahkan berkat-berkat-Nya kepada orang yang lebih dahulu mencari kerajaan sorga dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hal yang kedua, hati kita tidak dikuasai oleh ketamakan. Orang dunia memang mengejar kekayaan dengan menghalalkan segala cara, karena bagi mereka uang adalah segalanya. Karena menghalalkan segala cara, ia tidak peduli apakah ada orang yang disakiti atau dirugikan oleh tindakannya. Yang penting baginya adalah dia mendapatkan keuntungan. Yeremia mengajarkan bahwa menghalalkan segala cara adalah pekerjaan yang sia-sia. Yeremia 17 ayat 11 berkata, seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai orang bebal. Saudara-saudaraku, suatu saat langit, bumi, dan segala kekayaan yang ada di dalamnya akan lenyap. Jadi jangan pernah menjadikan uang sebagai hal yang utama di dalam hidup ini. Yang terutama haruslah
Tuhan tidak bisa ditawar lagi. Karena itu waspadalah dan mari kita jaga hati kita agar tidak dikuasai oleh ketamakan. Yang ketiga adalah tidak menutup telinga terhadap jeritan sesama. Dalam Amsal 21 ayat 13 tertulis sebagai berikut, siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Saudara-saudara ketahuilah, bila ada seseorang yang dipercayai oleh Tuhan untuk memiliki dan mengelola harta atau kekayaan, tetapi dia tidak mau mendengar jeritan sesamanya yang dalam kekurangan, maka bila ia sendiri berseru-seru kepada Tuhan, dia tidak akan menerima jawaban. Bagaimana rasanya saudara? Berseru-seru kepada Tuhan tetapi tidak mendapatkan jawaban. Demikian juga kalau ada orang-orang yang berseru-seru minta tolong sementara kita bisa menolong, tapi kita menutup telinga bagi mereka. Bayangkan pedihnya hati orang-orang yang menderita, orang-orang yang dalam keadaan tertekan, dalam keadaan bingung karena kekurangan, karena beban hidupnya terlalu berat. Itu sebabnya saudara, lewat harta dan kekayaan, Tuhan juga ingin menguji kita. Apakah hati kita masih peka? Dan apakah kita masih ringan tangan untuk menolong mereka yang berkekurangan yang ada di sekitar kita? Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 42 berkata, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ketika kita dengan sukacita mengulurkan tangan menolong fakir miskin, yatim piatu, janda-janda, dan juga mengulurkan tangan untuk ikut berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang menabung di kekekalan. Apa yang kita tabur itu pasti kita tuai. Tuhan tidak pernah mau berhutang kepada kita. Karena itu marilah, kita boleh kaya, kita boleh hidup berkelimpahan, tetapi jangan lupa kehidupan rohani, hubungan dengan Tuhan, cinta kepada Tuhan, itu yang terutama. Sehingga hati kita tidak dikuasai oleh ketamakan, dan dengan demikian kita tidak pernah menutup telinga terhadap jeritan orang yang lemah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih kalau Tuhan izinkan kami menjadi orang yang kaya, yang berlimpah dengan harta, yang tidak kekurangan apapun. Tetapi biarlah firman yang telah kami dengar hari ini tidak membuat kami menjadi bangga. Kami tetap menomorsatukan Tuhan. Kami tidak akan mengabaikan pertumbuhan kehidupan rohani kami oleh karena kami terus mengejar uang. Sehingga kecintaan kami bukan kepada Tuhan tetapi kepada uang. Kami tidak mau hal itu terjadi. Karena itu kuduskanlah pikiran dan hati kami. Buatlah telinga kami peka terhadap jeritan orang-orang yang butuh pertolongan ya Tuhan. Kuduskan dan layakkan dan pakailah tangan-tangan kami untuk mengulurkan bantuan, untuk mengulurkan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan. Terutama biarlah harta dan kekayaan yang Tuhan karuniakan kepada kami juga kami pakai untuk memuliakan Tuhan lewat sumbangan-sumbangan kami, korban-korban kami demi berjalannya pekerjaan Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami bahwa kami pun orang-orang yang sudah dicukupkan secara jasmani oleh Tuhan. Kami tetap membutuhkan pertolongan Tuhan dan kami sering harus berseru-seru kepada Tuhan untuk mohon jawaban atas doa dan kebutuhan kami. Itu sebabnya buatlah kami mengerti supaya pada waktu telinga kami menangkap jeritan orang yang lemah,
segera kami menolong mereka sebagai kepanjangan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk segala berkat, untuk segala hikmat, untuk penyertaan-Mu, untuk kesehatan, dan segala yang Tuhan izinkan kami nikmati. Dan semuanya itu kami kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Tuhan selalu menyertai dan memberkati saudara. Haleluya. Amin.